Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya saya juga ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, setelah lumayan panjang lebih dari 10 hari atau lebih dari 1 minggu gitu ya, 7 hari, kurang lebih 10 hari ini nanti malam skuad Persib Bandung sudah akan dijadwalkan kembali berlatih di GBLA teman-teman. Nah ini memang selalu ada cerita seru lah biasanya kalau sudah skuad Persib Bandung untuk berkumpul gitu ya. Nah kalau memang tujuannya untuk mempersiapkan tim lebih baik lagi lawan terdekat, walaupun ya memang nanti setelah latihan sekitar seminggu akan libur lebaran dulu dan kembali berlatih lagi menghadapi Borneo FC di Segiri Samarinda. Nah ini Borneo FC juga memang sudah latihan lebih dulu ya daripada Persib Bandung, sudah berkumpul kurang lebih kemarin lusa. Jadi memang targetnya setiap tim Liga 1 ini setelah ya bukan hanya Persib Bandung yang diliburkan, setelah kembali berlatih memang targetnya meraih yang terbaik gitu ya. Nah ini juga untuk Persib Bandung memang hal yang nanti akan dicek langsung oleh Bojan Hodak adalah kualitas berat badan pemain, benar atau tidaknya. Katanya benar, walaupun memang ya agak sedikit bercanda, tapi menurut beberapa yang beredar gitu ya di grup WA ini memang benar, katanya nanti akan dicek untuk berat badan pemain, tapi ini memang hanya sedikit gurauan saja lah teman-teman. Jadi tidak benar-benar secara harfiah kalau yang naik berat badan didenda, nggak gitu ya. Jadi ya ini mah hanya biar meningkatkan motivasi pemain saja, dan pemain pun sudah siap untuk berlatih kembali dan memang sudah menjaga 5 hari terakhir ini dengan pola latihan yang dikasih katanya oleh Miro Patricks, yang mana pola latihan ini nggak susah-susah amat, jadi kayak pola biasa saja biar memang untuk kebugaran, contohnya mah kebugarannya saja yang terjaga, bukan berat badan gitu ya. Nah ini justru kalau Beckham Putra dan Kakang Rudianto yang malah suruh dinaikin berat badannya baru dibentuk gitu ya melalui gym. Jadi memang untuk body balance-nya, untuk yang perkembangan badannya juga bagus kata Bojan Hodak. Namun ya kalau untuk Ahmad Agung ini ya memang harus diturunkan minimal 2 kilo lagi teman-teman gitu ya. Nah ini juga kalau berbicara mengenai persiapan, kita juga mungkin masih sedikit rada kehel dengan kejadian kemarin gitu ya, atau yang masih rada ya kesel aja gitu ya melihat untuk penampilan dari timnas Indonesia ini. Nanti kita coba bahas sedikit saja, dan memang ini juga ada bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, takutnya dari kemarin sudah nanya belum kejawab gitu ya. Yang pertama, Kang, kenapa katanya Persib Bandung tidak berlatih lagi di Stadion Sidolik? Nah ini ya saya juga perasaan pernah bahas gitu ya, tapi ya mungkin masih belum ngeliat nih yang nanyanya. Jadi buat Akang, ini kalau untuk Persib Bandung kenapa sekarang tidak di Sidolik, tidak juga di Arca Manik, dan sudah kembali ke GBLA? Yang utama adalah efisiensi biaya teman-teman. Jadi kalau untuk di Stadion GBLA ini kita sudah tidak perlu menyewa lagi, jadi latihan ya hanya mungkin perawatan, biaya perawatan stadion saja, dan itu ya memang mengurangi biaya efisiensi lah. Nah ini makanya kenapa latihan di GBLA itu faktor nomor pertamanya. Yang kedua, untuk kenapa tidak di Sidolik lagi, ya ini menyangkut kualitas tempat latihan. Jadi ini pernah juga disinggung oleh Bojan Hodak, yang mana ya pemain profesional
tentu ditopang dengan tempat latihan yang oke juga, katanya fasilitasnya juga harus bagus, minimal ya yang ada saat ini kalau nggak di Arca Manik ya di GBLA. Jadi karena Arca Manik ya lumayan harus nyewa juga gitu ya, apalagi dipakai setiap hari ya nyewanya juga lumayan gitu ya. Jadi ya mendingan langsung di Stadion GBLA saja, untuk fasilitasnya sudah enak, rumputnya bagus, pemain juga senang, jadi ya lebih mengenal setiap sudut lapangan GBLA gitu ya teman-teman. Kenapa tidak disidolik lagi? Karena efisiensi biaya dan juga fasilitas latihan itu lebih baik atau lebih bagus di GBLA. Mungkin kalau memang ada problem nanti di GBLA bagaimana, mungkin ya pindah lagi. Tapi kan sekarang lapangan pendamping sudah oke gitu ya. Jadi sebelum akhir musim ini selesai ya sudah bisa dipakai untuk lapangan latihan di situ teman-teman. Jadi ya agak berat lah kalau kembali lagi ke Sidolik gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini, Kang, apakah pemain yang sedang cedera itu tetap dibayar Persib Bandung atau tidak? Nah, ini juga perasaan sudah pernah saya bahas, tapi ya takutnya kelewat atau gimana, atau ini pertanyaan muncul lagi gitu ya. Nah, ini ya sekalian aja lah punten kalau memang sudah pernah dibahas atau saya lupa apakah belum full gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, kita coba bahas lagi sedikit saja. Jadi pemain yang cedera ini tetap dibayar full teman-teman. Jadi setiap pemain Persib sebelum masuk Persib Bandung atau memperpanjang kontrak, atau ya setidaknya ada permintaan di awal sebelum ditandatangan kontrak, itu pasti ada masalah-masalah ini. Makanya itulah gunanya seorang agen pemain, yang mana harus teliti, betul-betul teliti dan fokus gitu ya. Kalaupun memang pemainnya tidak mempunyai agen, ya dia harus lebih aware atau lebih memperhatikan hal-hal kecil. Nanti kalau saya cedera kumaha ya gitu ya, berobatnya kemana, atau ditanggung atau enggak. Nah, ini yang memang harus diperhatikan. Dan alhamdulillah gitu ya, kalau di Persib Bandung ini yang pemain cedera pun sudah ditangani dengan baik dengan beberapa syarat dan ketentuan. Tapi intinya ya memang dibiayain dan tetap digaji full gitu ya, tidak dipotong sama sekali. Nah, bagaimana kalau memang sedang sakit atau sedang cedera, itu apakah di cover atau tidak? Alhamdulillah di cover juga gitu ya. Insya Allah lah buat ke pemain mah semuanya royal gitu ya. Kalau PT PBB mah ada gitu kos atau untuk ya pengeluaran itu ada gitu. Jadi pemain juga dikasih ya platform, misalkan ya oke, cederanya cedera ringan atau cedera berat, ini juga biasanya ada pertanyaan ketika ya di awal mau menandatangani kontrak, dan itu juga ya wajar harus ngobrol tuh, makanya itu gitu ya. Nah, ini ketika pemain cedera, baik sakit ringan atau cedera ringan, cedera berat, nah itu nanti bagaimana cara penanganannya, lalu bagaimana cara perawatannya dijelaskan, termasuk ya misalkan harus dioperasi, harus ini, harus itu ya, itu kan sudah disediakan. Jadi Persib Bandung sudah ada rujukannya lah ke rumah sakit mana gitu ya, tergantung ya. Memang ada juga yang tidak di cover sepenuhnya. Misalkan contoh ini ya teman-teman, kayak misalkan ya, Del Pino kemarin waktu cedera pulang ke Spanyol. Nah, ini juga sebetulnya itu tidak di cover, namun bisa diajukan reimbursement gitu ya. Misalkan ya platform dari Persib Bandung hanya sekian ya, itu mah enggak, kalau ada lebih ya ditambahin sendiri, itu mah sudah resiko. Kalau mau ya dirawat di Bandung ya gratis, semuanya di cover oleh Persib Bandung gitu ya. Namun ya ada beberapa pemain kayak misalkan Bule juga, misalkan ya setiap minggu atau 2 minggu sekali check up ke Bandung, itu ya nggak masalah sebetulnya, karena memang masih tanggung jawab PT PBB gitu ya. Jadi kalau memilih tinggal di sana atau bagaimana perawatannya, itu mah ya diserahin lagi ke pemain, tapi tetap ada setidaknya ya konsekuensi yang harus dipenuhi lah gitu teman-teman. Tapi kalau masalah gaji, insya Allah lancar gitu ya di Persib, dan tidak dipotong biaya admin apapun gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini juga, kalau tadi ada masalah apa ya,
rasa kekehelan gitu ya. Ini juga ya masih gimana daripada dipendem gitu ya, daripada ngomel-ngomel di media sosial. Ini lebih baik ya kita omongin aja, karena kan ini bebas, demokrasi itu ya ada yang pro ada yang kontra, selama itu tidak melanggar hak privasi pemain itu nggak masalah teman-teman. Jadi kalau memang sekarang ada tagar Clippers out dan lain sebagainya, itu wajar saja, dan itu bentuk kritik ya, bukan bentuk yang memang intimidasi apalagi kekerasan gitu. Nah ini bukan, ini hal yang normal saja, sehingga ya kenapa banyak hal yang atau banyak netizen sepak bola yang memang kontra gitu terhadap ya pelatih baru timnas Indonesia ini. Nah ini kita kuak beberapa fakta yang memang berhubungan, ya ada hubungannya dengan Bojan Hodak dan juga dengan Persib Bandung teman-teman. Yang pertama, untuk wasit yang memang memimpin pertandingan kemarin sore antara Australia menghadapi Indonesia, ini kan Mas Adam ini memang sudah kita bahas sebelumnya, royal terhadap kartu dan juga royal terhadap pemberian penalti, dan kemarin kebukti ada 2 kali penalti gitu ya. Indonesia gagal penaltinya, lalu ya penalti untuk Australia ini juga berhasil gitu. Jadi memang selalu ada penalti di setiap tim yang dia pimpin. Nah ini lalu yang kedua, untuk fakta yang memang teman-teman juga harus tahu, bahwa Patrick Kuipers ini memang pernah mengatakan bahwa saya akan memanggil dan memainkan pemain-pemain yang memang mempunyai banyak jam terbang di klubnya gitu. Nah ternyata blunder teman-teman. Yang kemarin Nathan Acon ini memang kan di musim ini hanya 1 kali main, itu pun dari bangku cadangan gitu ya, nggak main reguler di timnya. Nah kenapa gitu ya bisa dimainkan oleh si Patrick ini? Jadi ya ini blunder yang pertama, dan kemarin kejadian penalti pertama Australia, atas kejadian itu dia narik dan memang ya terjadilah gol-gol selanjutnya gitu ya. Inilah keblunderan yang memang dilakukan oleh Patrick Kuipers kemarin. Nah ini yang kedua juga, ini memang untuk konsep dia memang kan total football, tapi akhirnya bukan total football tapi gagal total gitu, total gagal. Nah ini yang harus diperbaiki lagi di laga selanjutnya. Memang ada 3 laga lagi menghadapi Bahrain, Cina dan juga Jepang, tapi ya kita berharap yang terbaik saja gitu ya untuk timnas Indonesia teman-teman. Lalu selanjutnya juga ini katanya menurut pemain-pemain Indonesia ada yang curhat masalah chemistry. Wajar katanya kita tidak meraih hasil positif karena ya chemistry-nya mungkin baru bergabung lagi, baru disatukan lagi. Nah kalau bicara chemistry ini tidak jadi alasan ya teman-teman. Sebagian pemain timnas Indonesia kan chemistry-nya sudah beberapa lama gitu, bukan hanya sekali 2 kali saja, termasuk ya mungkin pemain yang baru oke lah, tapi kalau pemain lama kan sudah terjalin cukup lama gitu ya di era Sintayong itu. Nah ini kalau chemistry sendiri, Bojan Hodak itu ketika menggantikan Luis Milla, dia mengatakan kan ini seperti sedang ada yang meninggal dunia gitu ruang ganti Persib Bandung. Kenapa sedih, sepak bola itu harus senang gitu ya, bahkan ya harus menyenangkan lah sepak bola itu. Jadi Bojan Hodak punya prinsip ya setiap tim harus happy katanya bermain, ya lepas saja, jangan ada satu beban, dan hasilnya luar biasa kan musim kemarin, mulai meranjak naik gitu ya, kekalahan yang minim dan kemenangan akhirnya kan jadi juara musim kemarin. Nah ini yang diulangin lagi di musim ini dan masih berhasil gitu ya. Jadi setiap tim itu harus ya diseleksi juga karakter pemainnya teman-teman. Nah ini kalau keblunderan Patrick Star ini kan mengatakan pemain yang banyak jam bermainnya yang akan bermain, ya lebih baik katanya Beckham Putra daripada Sananta. Sananta juga kemarin kita lihat ya begitulah ya, jadi masih keinget mungkin tendangan Sananta yang melenceng jauh gitu ya. Nah ini yang memang ya kalau dibilang ya kalau Bobotoh mah bersyukur katanya, alhamdulillah nggak ada pemain Persib. Kalau ada aja wah itu dibulinya habis-habisan oleh klub Perindapan, walaupun klubnya sekarang juga sedang bermasalah gitu ya. Jadi ya ada plus minusnya lah. Plusnya memang ya pemain Persib aman dari segala cacian dan bulian, tapi kalau minusnya ya kita juga melihat minus banget karena
pemain Persib lokal maupun asing itu sangat berkontribusi. Contohnya sekarang Persib sedang bercokol di klasmen pertama gitu ya sementara, karena ya laga tandang yang luar biasa. Nah ini juga harusnya Indonesia kan kemarin memainkan apa ya, untuk yang 4-3-3, jadi dia garis akhirnya tinggi banget sehingga ya mungkin meninggalkan celah di lini pertahanan. Jadi simpelnya adalah kemarin secara sederhana Patrick Kuipers tidak mempelajari taktik yang sebelumnya dilakukan oleh Sintayong. Jadi kayak misalkan Tom Hey ini harus selalu ada Ivan Jenner katanya. Kenapa? Karena Tom Hey ini itu dia bagus masalah penguasaan bola, tapi larinya kalah gitu ya. Ivan Jenner ini oke gitu untuk masalah lari, jadi ada penguatan. Nah di lini belakang kenapa selalu Rizky Ridho yang main dan juga ada Jay Ides gitu ya. Nah ini Jay Ides ini atau Bang Jay ini memang bagus dari body, lalu dari pembacaan bola, tapi dia larinya juga agak kurang, makanya Rizky Ridho lah yang dipasang. Nah ini tidak ada pemain ini yang memang semuanya dirubah total oleh Patrick Star ini. Jadi ya mungkin ya perlu pembelajaran lagi lah untuk menghadapi Bahrain di tanggal 25 mendatang gitu ya teman-teman. Tapi sekali lagi ya Persib juga harus belajar lah apa timnas Indonesia ke Persib Bandung, karena mau nggak mau Persib sampai sejauh ini di Liga 1 menjadi klasmen pertama ini karena menguasai laga away atau laga tandang. Nah bagaimana cara bermainnya ya harus dicontoh lah itu ya buat Patrick Star, mudah-mudahan jadi inspirasi. Kenapa kalau daripada ngambil dari luar mah ya Bojan aja gitu ya yang naik untuk arsitek tim nasional, tapi ya banyak boboto yang masih belum rela. Entarlah kalau udah juara mangga aja itu mah gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.